Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajma'i arabi srohli sodri wa yasri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Prima Gustianti M. Hum selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati Ibu Nuraini Puspitasari MPD selaku Sekrodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan yang kami banggakan tim MBKM PBSI UHAM. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan atau untuk menyebarluaskan seperti apa program MBKM tersebut. Jadi memang ini merupakan sebuah luaran dituntut kepada bahasa Indonesia agar bisa memberi atau menyampaikan informasi terkait dengan MBKM tersebut. Hanya sebatas mengenal terkait tentang MBKM, menurut Mas Nadiem, MBKM ini sebenarnya memberikan kebebasan atau otonomi kepada kita sebagai lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan untuk birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selain itu, mereka Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga program penyiapan karir bagi mahasiswa yang sifatnya komprehensif untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang terbaik. Jadi mahasiswa di perguruan tinggi diberikan hak seluas-luasnya agar mereka bisa kuliah di perguruan tinggi lain, di program studi lain satu perguruan tinggi, atau mereka bisa melakukan magang ataupun praktik kerja, begitu agar mereka memiliki wawasan, kemampuan secara komprehensif ketika nanti mereka lulus menjadi sarjana. Karena biasanya program-program MBKM ini akan terintegrasi dengan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, apabila mereka telah mengikuti program magang ataupun praktik kerja atau pertukaran mahasiswa atau bela negara atau kewirausahaan dan lainnya. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan tujuan BKP MBKM ini sebenarnya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan, baik itu secara soft skills dan hard skills sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Dan ada internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha begitu ataupun industri, sehingga adanya link and match begitu. Kalau di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena memang disesuaikan dengan profil kami, selain mereka menjadi pendidik, mereka juga bisa menjadi seorang editor ataupun menjadi seorang jurnalis, sehingga kami bermitra untuk melaksanakan magang ataupun praktik kerja ini di Republika dan Balai Pustaka, begitu. Sehingga ada link and match dengan perguruan tinggi ataupun program studi dengan perusahaan ataupun dunia industri. Kemudian menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, tadi BKP secara umum Bapak Ibu, ketika kami mengajukan program bantuan, karena ini adalah program bantuan untuk melakukan pemutakhiran dalam kurikulum di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena memang tidak ada kurikulum MBKM. Kurikulumnya tetap mengacu kepada KKNI, hanya saja MBKM ini orientasinya berkaitan dengan KKNI tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020.
Nah, tujuan program COMBKM bagi program studi ini sebenarnya memberikan layanan pelaksanaan kebijakan MBKM dalam skema desain kebijakan akademik dan implementasi. Jadi yang diminta oleh Dikti terkait dengan program bantuan atau hibah ini, program studi yang mendapatkan ini diminta untuk memberikan sebuah layanan yang ditetapkan atau menyusun kebijakan terkait dengan program MBKM di program studi. Kemudian meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu perguruan tinggi sebagai perekat ataupun kebersamaan. Mungkin kalau sekarang kami belum bisa bekerja sama dengan Bu Lisma, Pak Adit, ataupun Bu Putih, harapan kami ke depan dari mata kuliah kami ini, kami bisa bersinergi, mahasiswa kami bisa kuliah di manajemen, mungkin nanti terkait dengan mata kuliah kewirausahaan ataupun yang lainnya. Kemudian dengan psikologi perkembangan, nanti mungkin bisa bekerja sama mahasiswa kami bisa kuliah di psikologi terkait dengan mata kuliah psikologi perkembangan. Dan mungkin juga bisa di pendidikan agama Islam terkait dengan mata kuliah retorika ya Bu Lisma, karena di PAI itu ada mata kuliah retorika. Kemudian di sini sebenarnya meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di perguruan tinggi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam melakukan pengalaman belajar di luar kampus, di luar prodi, sebanyak 20 SKS yang akan dikonversikan atau disetarakan dengan mata kuliah, mendukung pembelajaran transdisiplin, internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai, serta diperlukan bagi dunia usaha. Saya slideshow dulu deh. Baik, manfaatnya apa? Yang pertama bagi mahasiswa, manfaatnya adalah memiliki pengalaman belajar yang luas, yang bebas bagi mengambil SKS di luar program studi, entah itu satu perguruan tinggi ataupun di luar perguruan tinggi ataupun di dunia kerja. Manfaat bagi dosen ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas konten dan metode pembelajaran yang mendukung sebagai dosen penggerak. Kemudian manfaat bagi program studi ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai center of excellence, serta pengembangan keilmuan yang terkait melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Bagi perguruan tinggi sendiri untuk meningkatkan kualitas tridharma, dan manfaat bagi mitra sebenarnya sebagai pengguna lulusan ini memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas, karena ada alumni kami yang sempat magang di Balai Pustaka hingga akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap di Balai Pustaka. Ini berasal dari magang sebelum adanya program MBKM. Program COMBKM skema 1 yang kami kerjakan, Bapak Ibu, yang sedang kami garap. Yang pertama adalah perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi. Alhamdulillah UHAMKA sudah memiliki POB dan pedoman MBKM serta penyetaraan SKS melalui surat keputusan rektor. Kemudian kami tinggal berfokus pada penyusunan pedoman yang menjadi acuan atau implementasi program MBKM di tingkat program studi. Jadi kami punya satu pedoman MBKM dan 3 POB yang terkait dengan pemilihan BKP MBKM yang telah ditetapkan oleh program studi. Kemudian ada perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pernah melakukan revitalisasi kurikulum pada tahun 2016. Kemudian tahun 2019 ini program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia telah melakukan pemutakhiran kurikulum, implementasinya di tahun 2020, dan itu juga sudah mengiringi, mengimbangi, menyesuaikan dengan
program dari pemerintah, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang akhirnya kami sesuaikan kembali CPL-nya, kemudian anatominya sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan yang keempat ini ada penyusunan prosedur bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama 3 semester, baik di luar prodi, dalam perguruan tinggi ataupun di luar perguruan tinggi, karena ini berkaitan dengan POB. Kalau di kurikulum ini berkaitan dengan penjaminan mutu sampai kepada instrumen penilaian. Ini yang memang produk yang sudah ada ya Bapak Ibu. Hamka sudah punya pedoman kebijakan MBKM, POB, kemudian SK yang tadi saya sampaikan, dan ini adalah luaran POB dari program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk BKP MBKM, dan ini juga pedoman implementasi MBKM di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sudah disertai dengan SK. Ini tinggal menunggu pengesahan saja dari Pak Rektor, karena memang harus disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dan berkaitan dengan kurikulum, alhamdulillah kami sudah menyesuaikan terkait dengan anatomi kurikulum sesuai dengan Permendikbud nomor 2020, dan disesuaikan juga KNPT dengan penyusunan kurikulum yang terbaru yang diterbitkan bulan Oktober tahun 2020. Jadi sudah dilengkapi dengan identitas program studi, evaluasi kurikulum. Jadi kami ketika menyusun kurikulum ini juga tidak berdasarkan ujuk-ujuk gitu secara tiba-tiba menyesuaikan, tetapi memang ada landasan-landasan secara penentuan dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan pasar atau stakeholder, kami mengundang para alumni, mengundang para stakeholder, mengundang para mahasiswa terkait dengan mata kuliah yang pernah kami berikan kepada mereka, begitu. Jadi apa masukan-masukan untuk kurikulum berikutnya. Nah, kemudian kami juga menganalisis perkembangan keilmuan dan keahlian. Kami juga menyesuaikan dengan research study. Ketika kami menyebarkan angket research study itu, ternyata besar juga mahasiswa kami ini yang menjadi seorang pendidik. Begitu. Selain itu, ada juga yang menjadi seorang editor. Ada juga yang menjadi konten kreator. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran kami di program studi untuk melakukan revisi kurikulum terkait dengan kebutuhan zaman. Dan tidak lupa, kami juga menyesuaikan dengan visi misi universitas yang berbasis prophetic university. Dan juga disesuaikan dengan KKNI, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa masukan dari mahasiswa. Mahasiswa meminta bahwasannya mata kuliah yang sifatnya itu adalah pilihan, ini bisa ditambah jumlah SKS-nya. Sehingga di program studi kami yang sebelumnya tidak ada konsentrasi, ya hanya mata kuliah pilihan yang berjumlah SKS, di kurikulum 2019 implementasi 2020 ini ada konsentrasi BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, kemudian kesastraan, kemudian juga ada konsentrasi jurnalistik. Kemudian mahasiswa juga memberikan, mahasiswa dan alumni serta stakeholder memberikan masukan terkait dengan mata kuliah leadership begitu, karena di bahasa Indonesia belum ada, mungkin kalau di tempatnya Bu Lisma ini sudah ada ya di PAI. Kemudian pengembangan mata kuliah yang bersifat khusus, yang lebih memiliki wawasan bekal ketika mereka bekerja. Jadi Bapak Ibu, dari konsentrasi tersebut
kami mengkhususkan mahasiswa di semester 7 ini mahasiswa melakukan magang atau praktik kerja karena memang sudah kami siapkan. Total konsentrasi ini adalah 13 SKS dan ini bentuk dari implementasi yang dimulai oleh mahasiswa kami ketika mengambil konsentrasi itu pada semester 5. Oke. Tadi hasil tracer. Oke, Bapak Ibu, lanjut ketika kami menentukan profil PBSI di sini, tadi sudah saya sampaikan berdasarkan 4 tadi, tetapi ada masukan dari asosiasi, kemudian ada tugas masukan dari asosiasi dan program studi, kemudian kami menyusun kurikulum ini sudah kali kedua yang dievaluasi oleh asesor. Dari asesor langsung sehingga banyak sekali masukan-masukan yang akhirnya kami bisa terapkan untuk kurikulum ini. Sebelumnya Bapak Ibu ada profil PBSI UHAMKA ini sebelumnya ada 4. Ada pendidik pemula karena ini harusnya pendidik pemula karena memang menjadi seorang guru itu baru dikatakan sah atau legal apabila telah melalui sertifikasi guru. Kemudian ada peneliti pemula, ada penulis, kewirausahaan bahasa Indonesia. Sebelumnya hanya ada 4. Tapi berdasarkan masukan dari asesor, kemudian masukan dari para pakar untuk bisa melampaui, akhirnya profil ini berkembang. Karena kalau di asosiasi kami hanya 4, akhirnya berkembang dan kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan, masukan dari para stakeholder, kemudian hasil dari tracer study tersebut. Sehingga muncullah tadi profil penyunting atau editor, menjadi jurnalis, menjadi pembina sanggar, menjadi usahawan penerbitan media digital dan konvensional, serta menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing ataupun BIPA. Ketika kami menyusun, Bapak Ibu ini salah satu contoh saja matriks dari profil kami ini, dan kami juga mengembangkan dari CPL sikap ini yang disesuaikan, yang tadinya kalau dari Kemenristek itu ada 10, kemudian ditambah asosiasi 4. Nah, kemudian kami menambahkan lagi menjadi 2 ataupun 3 CPL sikap ini, dan itu juga disesuaikan dengan penciri dari Universitas UHAMKA, yaitu Prophetic University. Begitu pula ada tadi penambahan terkait CPL pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum, dan sehingga dari matriks tadi kami juga melakukan sebaran CP di dalam bahan kajian yang telah kami susun, sehingga CP ini nantinya dari bahan kajian ini akan muncul mata kuliah Bapak Ibu yang baru begitu ya, sesuai dengan CP bahan kajian yang sudah kami sebar ini. Baik Bapak Ibu, program BKP MBKM PBSI yang dipilih oleh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini ada 3. Mungkin ke depan kami akan melakukan terobosan baru atau pengembangan baru. Jadi yang baru kami lakukan ini asistensi mengajar, magang ataupun praktik kerja dan pertukaran mahasiswa. Nah, di sini juga kami telah menetapkan CPL untuk asistensi mengajar, Bapak Ibu. Nah, ini adalah asistensi mengajar ini adalah implementasi dari mata kuliah pedagogik yang memang dikeluarkan oleh fakultas. Karena memang kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan baru saja kemarin kami juga mendapatkan masukan-masukan dari para mitra terkait dengan CPL yang telah dirumuskan ini. Nah, ada satu hal yang membedakan kalau mungkin di pendidikan itu ataupun Bu Lisma di PAI itu ada PLP begitu.
pengenalan lapangan persekolahan ya untuk magang bagi mereka yang calon guru. Pastinya mengimplementasikan mata kuliah pedagogik, tapi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di sini kami menambahkan sanggar sastra karena untuk penguatan literasi, dan ini juga menjadi latar belakang di dalam penyusunan BKP terkait dengan asistensi mengajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada CPL magang atau praktik kerja. Di sini PBSI UHAMKA karena konsentrasinya ada BIPA dan jurnalis. Jadi ada pengajaran BIPA yang mahasiswa nanti ini akan melaksanakan praktik kerja ini di Kumnamu School di sekolah Korea di Bumi Serpong Damai di BSD. Kemudian untuk penyuntingan mahasiswa nanti akan praktik kerja ini karena kami bermitra dengan Republika, kemudian Balai Pustaka, dan Kabar Pendidikan, sehingga nanti mahasiswa akan melakukan atau melaksanakan praktik kerja di sana. Karena memang ini ada CPL yang kami susun, ini sebagai penciri program studi, di sini mampu merancang dan melakukan kajian terhadap pembelajaran bahasa sastra Indonesia untuk penutur asing, terutama untuk BIPA. Dan untuk sanggar sastra ini mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya. Mahasiswa, kenapa ada sanggar sastra dan kenapa muncul CPL ini? Karena kembali lagi hasil dari tracer study yang telah kami lakukan bahwasannya mahasiswa kami di luar sana banyak sekali yang menjadi pembina sanggar sastra di sekolah untuk penguatan literasi juga, dan bahkan sampai bisa mendampingi siswanya untuk kejuaraan tingkat nasional begitu. Oke, ini CPL untuk pertukaran mahasiswa dalam perguruan tinggi karena kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, teknik informatika, dan komunikasi. Kalau dengan bahasa Inggris ini juga disesuaikan dengan tracer study bahwasannya menurut stakeholder mahasiswa kami bahasa Inggrisnya ini agak kurang begitu, sehingga kami menambah bobot 6 SKS English Conversation dan TOEFL untuk mata kuliah bahasa Inggris, serta ada teknik informatika, ini ada mata kuliah teknologi pengajaran bahasa digital karena memang kami menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Di sini ada studi sastra digital dan studi bahasa digital yang masing-masing ini adalah 3 SKS. Dan nanti di TI-nya itu atau di teknik informatikanya pastinya nama mata kuliahnya tidak ini, tapi akan kami konversikan dalam bentuk mata kuliah ini. Kemudian di jurnalistik ini ada teknik jurnalistik dan profesi jurnalistik, dan kami berharap mahasiswa punya kompetensi tambahan ketika mereka kuliah di bahasa Inggris, di teknik informatika, ataupun di ilmu komunikasi di FISIP. Dan ini CPL pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama di luar perguruan tinggi karena kami bermitra dengan UMM, dengan UM Makassar, dan UM Sukabumi, sehingga kami mengeluarkan CPL-CPL ini dan muncullah mata kuliah yang akan dikonversikan kepada mahasiswa kami, dan dari mata kuliah ini kami berharap mahasiswa memiliki pengalaman yang luar biasa ketika mereka melakukan pertukaran mahasiswa dengan konsep kultur yang berbeda. Baik Bapak Ibu, di sini ada pola penyelenggaraan dalam MBKM. Kebetulan di PBSI UHAMKA kami memilih dengan model blok bukan non-blok. Model blok yang dipilih, jadi mahasiswa akan melaksanakan program MBKM di semester 5, di semester 6, dan semester 7 untuk magang ataupun praktik kerja.
Dan sebentar Bu Indah. Saya langsung saja ya Bapak Ibu ke bagian alur, karena ini bagian dari POB. Ini adalah alir bagan untuk asistensi mengajar. Jadi ada tim rekognisi di program studi yang akan menentukan mata kuliah yang dapat direkognisi dan mensosialisasikan kepada mahasiswa kami. Dan ini juga sudah mulai berjalan, Bapak Ibu. Mahasiswa sudah mulai mendaftar di program studi. Kemudian mahasiswa setelah mendaftar ini akan mengkontak kepada PA-nya. Apabila setujui, dia akan mendaftarkan diri ke SI. Kemudian di sini tim akan menyeleksi. Apabila lolos seleksi, ini diajukan permohonannya ini untuk asistensi mengajar, membuat surat sampai pada mengarahkan mahasiswa, kemudian memonitoring kegiatan-kegiatan itu sampai melakukan kegiatan asistensi mengajar, melaporkan proses, menerima laporan. Apabila disetujui, ini akan menetapkan nilai tim rekognisinya dan mendapatkan hasil. Dan nilai ini akan dilaporkan ke LP3, kemudian akan di-SK-kan oleh rektor. Cuma memang belum tercermin di sini karena memang dari LP3 sendiri juga belum mengeluarkan. Tetapi bocoran dari Bu Isna ini, apabila ada mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa keluar atau ada yang masuk, nah ini bisa diajukan melalui universitas agar bisa terdaftar begitu. Ini magang ataupun praktik kerja. Di sini tugas dosen pembimbing memberikan pelan, memberikan arahan, memonitoring mahasiswa, berkoordinasi dengan mentor atau memantau berbeda. Harapannya sih mahasiswa ini setelah mengikuti magang, mereka kaya begitu ya, kaya akan wawasan, kemudian tidak hanya mendapatkan selembar kertas yaitu sertifikat ataupun surat keterangan bahwasannya mereka telah mengikuti magang di perusahaan tertentu. Tetapi ini bisa digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah karena dilegalkan juga oleh universitas, harapannya demikian. Oke. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan kegiatan penilaian ataupun kesetaraan SKS di PBSI UHAMKA. PBSI UHAMKA untuk untuk BKP magang ini menggunakan free form karena hanya berangkat dari satu mata kuliah, sehingga kami akan memberikan rubrik yang sifatnya soft skills dan hard skill. Untuk MBKM ini itu apa ya, terkait dengan konversi mungkin ya. Konversi itu memang apa ya, memang kadang-kadang juga kita dari prodi pun kadang-kadang masih ini ya, masih apa, masih meraba-raba ya, kira-kira mana mata kuliah yang bisa dikonversi. Tapi akhirnya kami dapat masukan juga dari pakar, itu bisa dimasukkan sesuai dengan SKS atau apa namanya semester berjalan begitu Pak. Karena memang untuk penyetaraan itu sepenuhnya diserahkan kepada program studi Pak. Semester 7, sedangkan mata kuliah yang bisa dikonversikan, mereka pihak sana meminta, Bun bisa nggak sampai 20 SKS itu, sedangkan nggak mungkin juga, sedangkan ini kamu juga mata kuliah juga tinggal sedikit gitu kan. Ini hanya beberapa mata kuliah saja Bu Lisma, hanya 1 atau 2 mata kuliah saja, karena masih kondisi daring kuliahnya, sehingga mahasiswa juga melaksanakan kuliah di Malang itu secara daring. Selebihnya mereka kuliah di UHAMKA. Jadi kalau di psikologi
ini cukup menantang ya MBKM ini. Mungkin saya juga mendengar wah ada beberapa poin yang bisa saya tangkap dari sharing siang ini. Kalau saya melihat tuh pertukaran mahasiswa ya Bu Pipit, mungkin Ibu nanti ada masukan atau saran gitu ya. Kan beberapa mahasiswa kami itu ada 4 ya yang lolos di dalam MBKM antar pulau itu. Nah, ternyata yang mereka ambil itu SKS-nya kan kecil-kecil, jadi jumlahnya banyak banget, itu pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua itu SKS yang diambil ternyata itu yang lebih tinggi gitu ya. Sementara mereka adalah mahasiswa semester 3 gitu. Yang mana sebenarnya semester 3 ini kan konsep dasar di psikologi dan keputusan di psikologi UHAMKA itu harusnya mereka pegang dulu nih ya. Cuman karena udah terlanjur terseleksi dan yang lain-lain, jadinya memang ya kita memang harus memfasilitasi dan agak luas gitu ya. Nah ini kira-kira ada masukan nggak nih Bu Pipit terkait dengan hal ini? Kami mengimplementasikan kepada para mahasiswa akan ada tambahan belajar di luar kampus, Ibu. Jadi hasil dari hasil dari pertukaran mahasiswa mereka, ilmu yang mereka dapat itu melalui riset. Begitu, melakukan inkubasi. Memang ada nanti di tim rekognisi untuk inkubasi. Nah, mungkin nanti ada pendalaman khusus Bu terkait dengan temuan-temuan itu.